Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim dan Bukhari diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata beliau, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, manakah amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi ditanya tentang hal ini, Sayyidina Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian saya bertanya kembali kepada Nabi, kemudian apa wahai Nabi? Apa amalan kedua setelah salat tepat waktu? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah bakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, summa ai, kemudian apa setelahnya wahai Rasul? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Kemudian yang ketiga jihad. Jihad mempertahankan, menegakkan kalimat tauhid, bertumpah darah, bisa-bisa pulang nama, berpisah kepala dengan badan. Ini amalan yang ketiga. Berarti bakti kepada kedua orang tua itu mengungguli amalan jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua, memperlakukan sebaik-baiknya, itu lebih afdal daripada orang berangkat medan perang dengan hartanya, dengan dirinya, dengan kendaraannya, kemudian bisa cedera tangannya, buntung kakinya, bisa syahid fisabilillah. Tetap bakti kepada kedua orang tua itu lebih unggul. Di dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, kata seorang laki-laki ketika berjumpa dengan Sayyidina Rasul, wahai Rasul, aku baiat engkau. Baiat di zaman Nabi maknanya menunjukkan janji setia. Kalau laki-laki baiatnya dengan berjabat tangan. Salah satu baiat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi berangkat ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, yaitu ketika haji, musim hajinya jahiliyah, yaitu di kota Makkah, di bawah sebuah pohon disebut dengan pohon Ridwan. Disebutlah baiatur Ridwan. Nah, seorang laki-laki ini datang kepada Nabi mengatakan janji setia untuk siap selalu siap tempur bersama dengan Nabi dan siap berpindah bersama Nabi kemana saja. Tinggi amalannya, tinggi pengorbanan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Rasul bertanya, hal min walidaika ahadun hayy? Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Maka laki-laki itu menjawab, na'am bal kilahuma, benar wahai Rasul, bahkan kedua-duanya masih hidup. Lalu Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, tabtagil ajra minallah, kamu tujuannya jihad, setia, ikut ke mana saya pergi untuk mencari pahala dari Allah? Kata laki-laki itu, na'am ya Rasulullah, untuk mencari pahala. Kalau memang tujuan kamu untuk mencari pahala bukan untuk mencari nama, maka pulanglah kamu, irji' fa ahsin ila suhbatihima,
pulanglah ke kampung halamanmu, layanilah, kemudian perlakukanlah sebaik-baiknya kedua orang tuamu. Kemudian riwayat yang lain juga ada mengatakan, ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni astahil jihad wala aqdiru alaih. Kata seorang laki-laki, wahai Rasul, saya mau jihad tapi saya enggak mampu, enggak pandai mainin pedang, tidak pernah megang panah, tidak bisa menaiki kuda, tidak punya keberanian mendekati musuh, takut dengan pedang, takut mati, tapi pengen jihad. Apa solusinya wahai Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang laki-laki itu, hal baqiya ahadun min walidaik? Apakah satu orang dari orang tuamu masih ada? Maka laki-laki itu menjawab, ummi, ibuku masih hidup. Kata Nabi SAW, faqabilillah, berharaplah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah kepada Allah, fi suhbatiha, dalam melayani ibumu itu. Fa iza fa'alta zalik, apabila kamu lakukan hal demikian, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa jahidun, maka pahala yang engkau dapatkan pahala orang haji, pahala orang umroh, dan pahala orang jihad. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk melakukan umroh perlu uang sekian banyak, untuk melakukan haji perlu uang juga sekian banyak, untuk jihad perlu keberanian dan juga harta yang banyak. Tapi semuanya itu bisa didapatkan oleh seorang muslim kalau dia memperlakukan ibunya secara baik, kalau dia memperlakukan orang tuanya secara baik. Saking besarnya hak daripada seorang orang tua kepada anak. Sebuah riwayat dikatakan seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an dan bertanya, seorang tabi'in datang kepada sahabat Nabi, nama beliau Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, inna abi lam yazal ma'iyya hatta tazawwajtu, ayah saya tinggal bersama saya sampai saya menikah. Al-ana yakulu tolak zaujatak, tolik zaujatak, sekarang dia katakan ceraikan binimu, ceraikan istrimu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Ketika saya hidup dengan bapak saya tidak suka dengan istri saya, lalu bapak saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Apa yang mesti saya lakukan? Kata seorang tabi'in kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Dzar? Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, wa inni lastu billadzi amuruka bi anta'uqa walidak. Aku tidak menyuruh kamu durhaka kepada ayahmu. Walastu billadzi amuruka bi antuqallika zaujatak. Aku juga tidak menyuruh kamu menceraikan istrimu. Jadi tidak ada jawabannya bagi saya. Kalau kamu ceraikan istrimu, aku juga tidak menyuruh. Kalau sekiranya kamu ceraikan istrimu, berarti kamu taat kepada kedua orang tuamu, aku juga enggak suruh. Kalau kamu enggak ceraikan istrimu, berarti kamu durhaka kepada bapakmu, aku juga enggak suruh. Lau syi'ta, kalau kamu mau, aku perdengarkan kepadamu, haddastuka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepadamu satu hadis dari Nabi, terserah mau kamu ambil kesimpulan apa. Apa kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna walidaka absatu abwabil jannah. Sesungguhnya bakti kepada ayahmu itu adalah pintu surga yang paling lebar. Fahafiz alaihi in syi'ta, kalau kamu mau kamu jaga pintu itu, tentu dengan cara menceraikan istrinya.
Kalau kamu tidak mau, ya kamu biarkan saja. Pintu itu tidak kamu masuki, karena itu ada pintu surga yang paling lebar. Untuk jihad perlu pengorbanan nyawa, untuk zakat perlu dengan perhitungan dan keberanian, perlu sifat pemurah. Kalau tidak ada sifat pemurah, siapa yang tahu dia jujur menghitung kekayaannya? Tidak ada yang tahu. Dia katakan ini zakat saya, selesai. Bisa saja zakatnya cukup atau tidak cukup, hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau bakti kepada orang tua tidak memerlukan biaya yang cukup besar, pintu surga yang paling lebar. Bahkan terjadi di zaman Sayyidina Nabi SAW, tepatnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kanat tahti imra'atun wa ana uhibbuha, saya punya istri, saya mencintainya. Wa kana Umaru yakrahuha, tapi ayah saya enggak suka sama istri saya. Lalu dia katakan kepada saya, "Tallik zaujatak, ceraikan istrimu." Pak abaitu, saya tidak mau. Akhirnya Sayyidina Umar melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Umar saya suruh menceraikan istrinya, dia tidak mau." Apa kata Nabi SAW? "Tallik zaujatak, ceraikan istrimu." Begini kedudukan orang tua bagi seorang laki-laki. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Alqamah, seorang sahabat Nabi SAW. Sayyidina Alqamah, seorang sahabat Nabi SAW, beliau solat di belakang Nabi, menatap wajah Nabi, ikut jihad dengan Nabi, semua kegiatan ikut bersama Rasul SAW. Tidak ada makom wali yang mengalahkan makom sahabat. Wali setinggi apapun kedudukannya, itu tidak mengalahkan makomnya sahabat yang kencing di masjid. Sahabat A'rabi, sahabat pedalaman yang kencing di masjid, itu makomnya lebih tinggi pada wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Sayyidina Alqamah radhiyallahu an. Tapi ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masalahnya apa? Masalahnya cuma satu, baju lebaran istrinya lebih mahal daripada baju lebaran emaknya. Yang lain tidak ada. Akhlaknya santun, kata-katanya enggak pernah menyakitkan hati orang tua, enggak pernah membentak, enggak pernah macam-macam. Hanya saja ibunya mengetahui kualitas baju yang dibelikan untuk ibunya lebih murah daripada belikan untuk istrinya. Ini anak ini saya yang mengandungnya 9 bulan. Saya yang menyusukannya selama 2 tahun. Saya yang mengajarkannya mandi. Saya yang mengajarkan dia makan. Saya mengajarkannya dia berpakaian. Saya yang menjaganya waktu malam. Ketika dia terbangun, saya pasti bangun dalam kondisi apapun. Sampai dia bisa berlari, sampai dia bisa berusaha. Lalu setelah kaya raya, kenapa dia lebih hormati wanita yang baru saja dia temukan? Maka ibunya merasa sedih. Akhirnya susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, itu ibu adalah nomor 1. Kedua, orang tuanya adalah nomor 1. Enggak ada yang lain. Kalau ada bahasa memilih orang tua daripada wanita yang baru saja ditemukan ketika sudah dewasa. Bukan meninggalkan wanita yang menghidupi dia dari kecil sampai dia kaya raya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbuat baik? Kata Nabi SAW, cara berbuat baik adalah al-khalatu fi manzilatil bibimu itu sama kedudukannya dengan ibumu. Nah, pamanmu itu sama kedudukannya dengan ayahmu. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang-orang yang disukai oleh ibu kita. Orang-orang yang disukai oleh ayah kita, bakti kepada mereka itu akan membuat mereka bahagia. Yang ketiga diantaranya, kita berkorban tanpa sama orang tua, menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, termasuk menyumbang untuk atas nama orang tua kita.
itu akan merupakan bakti yang paling tinggi nilainya setelah orang tua meninggal dunia. Karena ada hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki di akhirat kelak dia katakan, dari mana saya dapatkan semuanya ini? Kok saya punya pahala haji, kok saya punya pahala umroh, kok korban, saya enggak pernah berkorban. Di mana posisi ini saya dapatkan? Dia tanya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari walidika lak. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Maka anak adalah harta yang paling berharga. Didik anak kita dari hari ini supaya dia bisa berbakti kepada orang tuanya sekitar kita aman di dalam kubur. Supaya anak bakti kepada kita, kita harus bakti kepada orang tua. Nabi bersabda, birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Bakti dulu kamu kepada orang tuamu, maka Allah akan buat anakmu bakti kepadamu. Kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan pahala-pahala sedekah insyaallah. Semoga mereka yang telah meninggal ditempatkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.